You can't beat me, Jack. Oke, gue ucapin selamat datang di New Monster ID. Hari ini gue mau menceritakan nih sebuah film yang berjudul Pirates of the Caribbean, The Curse of the Black Pearl. Ini adalah sebuah film fantasi Amerika Serikat yang diproduksi pada tahun 2003 dan disutradarai oleh Gore Verbinski, serta menjadikannya film pertama dalam seri film Pirates of the Caribbean, menceritakan tentang seorang bajak laut dan juga seorang tukang besi yang sedang melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan wanita yang diculik oleh kelompok bajak laut yang dijuluki sebagai Black Pearl. The world needs them. Captain Jack Sparrow. Oke, cerita dimulai di tahun 1720. Pada saat itu, kapal Angkatan Laut Inggris HMS Dauntless sedang berlayar menuju ke Jamaika. Kapal tersebut dikomandoi oleh Letnan Norrington dan juga seorang gubernur yang bernama Weatherby Swan, bersama dengan putrinya yang bernama Elizabeth. Di perjalanan, mereka melihat seorang anak laki-laki yang terombang-ambing di atas potongan kayu dari kapal yang sudah karam. By the way, anak laki-laki ini bernama Will Turner. Para kru yang melihat kapal yang hancur mencoba untuk mendekati, kali aja gitu masih ada korban yang selamat. Sementara itu, Elizabeth yang sedang bersama dengan Will yang masih pingsan menemukan kalau Will memakai sebuah medali tepat di lehernya. You're a pirate. Has he said anything? His name's William Turner. That's all I found out. 8 tahun kemudian, Elizabeth kini sudah tumbuh menjadi wanita dewasa, dan rencananya Elizabeth akan dilamar oleh Letnan James Norrington yang sekarang sudah dipromosikan atau naik pangkat menjadi komodor dalam sebuah pesta. Sang ayah pun mempersiapkan semuanya, sampai-sampai mendandani Elizabeth. Sementara itu, di bawah seorang tukang besi datang untuk menemui gubernur. Tukang besi ini adalah Will Turner yang di kejadian awal tadi. Nah, kedatangannya ke sini adalah untuk mengantarkan sebilah pedang pesanan si gubernur, yang rencananya pedang tersebut akan diberikan kepada Norrington sebagai bentuk penghormatan. Singkat cerita, pesta upacara penobatan Norrington pun diadakan. Setelah itu, Norrington segera akan melamar Elizabeth. Namun karena korset yang dipakainya terlalu ketat, menyebabkan Elizabeth nggak bisa bernafas, dan membuatnya pingsan dan jatuh ke laut. I can't breathe. I'm a bit nervous myself. Elizabeth? And then they made me their chief. Elizabeth! Dan bukan cuma itu, medali yang dia simpan selama 8 tahun tiba-tiba berdetak. Nah, di pinggir dermaga ada seseorang yang bernama Kapten Jack Sparrow yang baru aja tiba dan mencoba menyelamatkan Elizabeth. Jack berhasil mengangkat Elizabeth dan menyadarkannya kembali. Namun Norrington yang juga tiba di dermaga mengetahui kalau Jack adalah seorang bajak laut. Kapten bajak laut yang nggak punya kapal, nggak punya anak buah, dan pistolnya cuma ada 1 peluru. Di mana hal itu membuat Norrington menganggap kalau Jack adalah bajak laut yang paling aneh. Nah, ketika Jack akan diborgol, dia lalu menyandera Elizabeth, dan kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, di tengah pelariannya, Jack bertemu dengan Will si tukang besi. Karena tahu kalau Jack adalah orang yang lagi dicari-cari, Will lalu mencoba menantang Jack, dan mereka pun berduel. Sampai akhirnya Jack harus tertangkap dan dijeblosin ke dalam penjara. Kemudian pada malam hari, kelompok bajak laut Black Pearl datang untuk menyerang Port Royal. Kedatangan mereka ke sini adalah untuk mencari medali mereka yang hilang. Jack yang ada di dalam penjara langsung tahu kalau itu adalah ulah dari bajak laut Black Pearl. Para tahanan yang juga ada di dalam penjara langsung ketakutan. Pasalnya selama 10 tahun terakhir, Black Pearl telah menjadi momok yang menakutkan bagi semua pelaut. Dan kabarnya juga nggak ada yang pernah selamat jika bertemu dengan Black Pearl. Black Pearl? I've heard stories. On ships and settlements for near 10 years. Never leaves any survivors. No survivors. Then where do the stories come from, I wonder? Singkat cerita, para awak Black Pearl berhasil menangkap Elizabeth, di mana dia lalu dibawa untuk bertemu Kapten Barbossa, pemimpin dari Black Pearl. Di sini Elizabeth meminta sang kapten untuk menghentikan serangan mereka. Karena Kapten Barbossa ini menolak, Elizabeth lalu mengancam akan menjatuhkan medali yang mereka cari. Elizabeth juga mengatakan kalau dia bernama Elizabeth Turner, dengan maksud untuk menyembunyikan identitasnya sebagai putri gubernur. Black Pearl kemudian setuju untuk menghentikan serangan. Namun naas, Elizabeth tidak dibiarkan keluar dari kapal mereka. Esok harinya, Will membebaskan Jack dari dalam penjara. Dia berniat meminta bantuan Jack untuk menyelamatkan Elizabeth, dan Jack pun setuju. Kemudian, Jack dan Will mencuri kapal HMS Dauntless, tapi ternyata itu hanya bagian dari rencana mereka untuk mengelabui Norrington, dan juga anak buahnya. Begitu mereka tiba, Jack dan Will berpindah ke kapal HMS Interceptor.
Search every cabin, every hole, down to the bilges. Thank you, Commodore! Got to be the best pirate I've ever seen. Nah, by the way, dulunya si Jack ini adalah kapten dari Black Pearl sebelum Barbossa melakukan pemberontakan. Selain itu, Jack juga kenal dengan ayahnya si Will yang dijuluki sebagai Bootstrap. Ternyata ayahnya Will juga seorang bajak laut. Next, mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Tortuga. Di sana, Jack meminta bantuan temannya yang bernama Gibbs untuk mengumpulkan kru dalam misi untuk memburu Black Pearl. Oke, kita balik lagi ke Elizabeth dan Kapten Barbossa yang sedang ngobrol-ngobrol. Di sini Barbossa bercerita tentang medali yang ada di tangannya itu. Jadi, medali itu merupakan harta karun peninggalan suku Aztec. Harta karun tersebut kemudian ditemukan oleh seseorang yang bernama Hernan Cortes di daerah Isla de Muerta, yang ketika itu beliau memimpin ekspedisi untuk menaklukkan Meksiko. Di dalam harta karun itu terdapat 882 keping emas. Nah, harta karun itu kemudian dicuri oleh Black Pearl. Tapi rupanya harta karun tersebut memiliki semacam kutukan yang mengubah mereka menjadi abadi. Dan setiap berada di bawah sinar bulan, tubuh mereka akan berubah menjadi kerangka. Nah, karena sudah menderita cukup lama, Barbossa dan krunya memutuskan untuk mengumpulkan kembali 882 keping emas yang telah dihamburkan. Termasuk salah satunya kepingan emas yang ada di tangan Elizabeth, di mana itu akan menjadi kepingan terakhir untuk mengakhiri kutukan. Namun selain itu ada darah yang harus dibayarkan. Ternyata Barbossa sengaja membiarkan Elizabeth hidup. Barbossa percaya kalau Elizabeth adalah putri dari William Turner alias Bootstrap Bill, di mana darahnya juga dibutuhkan untuk mengakhiri kutukan. So, apa hubungannya Bootstrap yang merupakan bapak kandung Will dengan harta karun? Seperti yang dijelasin di awal tadi, si Barbossa pernah memimpin pemberontakan melawan Jack Sparrow dan meninggalkan si Jack terdampar di sebuah pulau kecil. Si Bootstrap itu adalah satu-satunya kru kapal yang tidak ikut berpartisipasi dalam menyingkirkan Jack Sparrow. Ketika kru kapal menemukan harta karun yang terkutuk, Bootstrap membalaskan dendamnya si Jack Sparrow dengan cara mencuri satu keping emas dan mengirimkan koin tersebut kepada putranya yang masih kecil, yaitu si Will Turner, tanpa sepengetahuan siapapun. Karena tindakan itu membuat Barbossa menjadi sangat marah. Dia menghukum Bootstrap dengan mengikat Bootstrap ke meriam dan melemparkannya ke dalam laut. Akibat sama-sama mendapatkan kutukan, Bootstrap tidak bisa mati dan juga terpaksa harus menderita di dasar laut. Singkat cerita, Black Pearl tiba di Isla de Muerta, yang kemudian disusul juga oleh Will dan Jack bersama dengan para kru yang baru. Di sana mereka menyaksikan bagaimana Barbossa akan mengorbankan darah Elizabeth dan mengembalikan keping emas yang terakhir. Dan pada kenyataannya kutukan itu tidak bisa hilang. Ya, karena Elizabeth memang bukan keturunan dari Bootstrap. Work? I don't feel no different. How do we tell? He shot me! It didn't work. Your father, what was his name? Was your father William Turner? No. Where's his child? Kemudian Will muncul untuk menyelamatkan Elizabeth dan membawanya ke Interceptor. Sementara itu Jack ditangkap oleh Barbossa dan dimasukkan ke dalam penjara yang ada di kapal Black Pearl. Singkat cerita, Black Pearl berhasil mengejar Interceptor. Sempat terjadi baku tembak, namun pada akhirnya Black Pearl berhasil menghancurkan kapal Interceptor dan menyandera seluruh kru. Si Will lalu muncul dan membuat kesepakatan dengan Barbossa untuk membebaskan Elizabeth dengan imbalan darahnya sendiri. My name is Will Turner. My father was Bootstrap Bill Turner. His blood runs in my veins. Goes free. Yes, we know that one. Anything else? Agree. Tetapi rupanya Barbossa mempunyai rencana licik. Dia terlebih dahulu membuat Jack dan Elizabeth terdampar di sebuah pulau. Pulau ini adalah pulau yang sama di mana Jack pernah dibuang di sini. Singkat cerita, setelah bermalam di pulau, esok paginya Elizabeth membuat semacam sinyal supaya siapapun yang melihatnya dapat memberikan pertolongan. Asap itu terlihat oleh armada pasukan Norrington, di mana mereka berhasil menyelamatkan Elizabeth dan menangkap Jack. Elizabeth kemudian meminta kepada ayahnya dan juga Norrington untuk mengejar Black Pearl dan menyelamatkan Will. Mereka sempat menolak, tetapi Elizabeth memohon dan meminta kepada Norrington sebagai hadiah pernikahan mereka nantinya. Pada malam harinya mereka pun tiba di Isla de Muerta. Di sini Jack mempunyai sebuah rencana. Dia akan memancing awak Black Pearl keluar terlebih dahulu untuk nantinya disergap oleh Norrington dan pasukannya. Dan Norrington pun setuju dengan bujuk rayu Jack. Tapi faktanya ketika bertemu dengan Barbossa, Jack malah memberitahu Barbossa kalau HMS Dauntless ada di luar dan bersiap menyerang mereka. Jack mengatakan kalau mereka bisa merebut kapal HMS Dauntless dan menghabisi orang-orang yang ada di sana dan menjadikan Barbossa sebagai komodor. Barbossa pun tanpa disadari juga termakan oleh omongannya si Jack. Of your very own fleet. Is your aunt? There you are with 2 ships. To introduce yourself as Commodore Barbossa.
Ketika Blackbird sampai, Elizabeth berhasil melarikan diri dan membebaskan anak buahnya Jack yang ditahan di kapal Blackbird. Namun setelah mereka bebas ini malah menolak untuk menyelamatkan Jack dan juga Will. Jadinya Elizabeth memilih berangkat sendiri untuk menyelamatkan Will dan juga Jack. Kita balik lagi ke Jack di mana dia kemudian membebaskan Will dan berduel dengan Barbossa beserta beberapa anak buahnya. Dalam pertarungan melawan Barbossa, Jack sempat tertusuk dan ternyata Jack nggak mati cuy. You can't beat me, Jack. Terungkap bahwa Jack juga mengambil koin emas dari peti dan karena itu dia juga mendapatkan kutukan. Elizabeth akhirnya sampai untuk membantu, yang kemudian pertarungan itu diakhiri dengan Jack yang menembak Barbossa. Barbossa sempat menganggap kalau tembakan itu sia-sia. Namun betapa kagetnya dia ketika dia mengetahui kalau Will mengembalikan kedua koin ke dalam peti, berikut dengan darahnya dan juga darahnya si Jack. Here's you carry that pistol, now you waste your shot. He didn't waste it. Barbossa meninggal di tempat, diikuti oleh anggotanya yang lain, dan sisanya kemudian ditangkap. Esok harinya Jack direncanakan akan dijatuhi hukuman gantung dengan tuduhan pembajakan. Will mencoba menyelamatkan Jack sementara Elizabeth mengalihkan perhatian Norrington dan ayahnya. Jack memang berhasil diselamatkan, namun Jack dan Will terkepung dan gak bisa kemana-mana. Ketika sedang terdesak, Elizabeth lalu muncul dan membela mereka berdua. Dan bukan cuma itu, Elizabeth juga mengatakan cintanya kepada Will, di mana hal itu membuat Norrington menjadi kecewa. Nah, bapaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Jack kemudian dilepaskan, dia jatuh ke laut dan melarikan diri, bersamaan dengan kembalinya kapal dan kru barunya. Norrington juga membiarkan Jack bersama dengan anggotanya kabur, setidaknya 1 hari. Sebelum mereka akan memulai kembali pengejaran terhadap para bajak laut. Adegan berakhir dengan sang gubernur yang memberikan restunya bagi Elizabeth dan juga Will. Dan juga Jack yang sekarang kembali lagi menjadi Kapten Jack Sparrow. Dan ceritanya pun tamat cuy. Merupakan salah satu film terbaik pada zamannya. Johnny Depp selaku Kapten Sparrow memiliki karakter yang cukup unik, lucu dan sedikit gila, tapi tentunya nggak berlebihan. Belum lagi karakter lain yaitu Will dan Elizabeth yang menambah suasana romantika yang memang pas banget dikombinasikan di filmnya. Untuk film yang dirilis pada tahun 2003, gua rasa nggak berlebihan kalau film ini memang yang terbaik pada tahun itu. Plot ceritanya juga bagus banget, ya meskipun kalau mau dikorek-korek ada aja gitu kurangnya. Tapi secara overall film ini the best banget lah pokoknya. So, sekian dulu untuk hari ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, hampir lupa. Keren lah semua.